Waalaikumsalam, Miss. Selamat pagi. Pagi. Gimana nih kabarnya hari ini? Pada sehat? Alhamdulillah sehat, Miss. Alhamdulillah. Sebelumnya kita panjatkan dulu puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan kali ini kita dalam keadaan sehat. Sebelum Miss mulai pembelajaran hari ini, kita mau ke Tohal untuk memimpin doanya. Semuanya siap? Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sebelum mengajar, seperti biasa Miss akan mengaksen kalian dulu nih. Jadi kalau misalkan Miss sebutin nama kalian, kalian jawab pakai bahasa Inggris bagaimana perasaan kalian hari ini. Oke, misalnya dulu ya. Alicia, so happy Miss. Lola, excited Miss. Jason. Oke, hadir semua ya. Karena semuanya hadir, Miss harap kalian semangat untuk mengikuti pembelajaran hari ini. Nah, sebelum itu kita ada SPin dulu. Jadi anak-anak boleh berdiri. Kita sekarang ikuti. Siap semuanya? Siap. Masih ingat jargon kita? Masih, Miss. Smart ekonomi. Smart Indonesia. Saya boleh silakan duduk. Nah, siapa nih yang masih ingat materi minggu lalu kita bahas tentang apa? Tentang kegiatan ekonomi. Iya, betul banget. Jadi minggu lalu kita udah bahas tentang kegiatan ekonomi. Ada konsumsi, produksi, dan distribusi. Nah, sebagai konsumen, kita harus memperhatikan nih, kira-kira sekarang tuh lagi musim apa sih? Musim panas. Iya, kemarin banyak banget di jualan buah alpukat di pinggir jalan, Miss. Nah, iya bener banget, lagi musim buah alpukat ya. Kira-kira harganya sama kok beda sama hari biasa nih? Beda, Miss. Lebih murah, karena yang dijual lebih banyak juga. Iya, kalau bukan musimnya harga alpukat biasanya mahal kan? Iya betul banget. Jadi semuanya akan berkaitan dengan materi kita hari ini, yaitu tentang permintaan dan penawaran. Nah, sebelum itu Miss akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Miss harap anak-anak bisa memahami materi permintaan dan penawaran, menjelaskan serta menafsirkan hingga mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, model pembelajaran yang digunakan pada kesempatan ini yaitu game based learning dan evaluasi formatif dengan pendekatan active learning. Nah, metodenya ada ceramah, diskusi tanya jawab, dan juga kuis interaktif. Sekarang kita masuk ke materi permintaan dan penawaran. Sebelum itu, Miss punya video singkat. Langsung aja kita lihat videonya. Hey Smart Generation, kembali lagi bersama aku Asnia Sundari di mata pelajaran ekonomi. Pernah gak sih kalian perhatikan kenapa harga mangga bisa jauh lebih murah di saat musimnya? Saat musim panen tiba, buah mangga berlimpah ruah. Petani dan penjual punya stok yang sangat banyak. Ini yang disebut penawaran sedang tinggi-tingginya. Nah, karena jumlahnya banyak banget dan persaingan jualnya ketat, para penjual akhirnya menurunkan harganya. Dijual murah pun, mereka masih untung karena yang laku banyak. Alhasil, kita sebagai konsumen bisa beli mangga segar dengan harga yang terjangkau. Tapi, coba bandingkan ketika bukan musimnya. Pohon mangga sudah tidak berbuah banyak, stok yang ada di pasaran jadi sangat terbatas, penawarannya jadi sedikit. Meski stok sedikit, keinginan orang untuk makan mangga atau permintaannya tetap ada kan? Bahkan bisa jadi karena langka, justru makin banyak yang ingin membelinya. Karena stok sedikit tapi peminatnya tetap banyak, harganya pun melambung tinggi. Jadi, penawarannya banyak, harganya turun. Penawarannya sedikit, harganya naik. Ini salah satu hukum dasar ekonomi yang sering terjadi di sekitar kita setiap hari. Seru kan? Nah, kalian udah menonton videonya nih. Kira-kira siapa yang bisa menjelaskan isi videonya? Saya, Miss. Boleh silakan Alicia. Oke, jadi di dalam video tersebut menjelaskan di mana permintaan buah mangga ketika harga buah mangga itu naik, maka daya beli
produsen itu kita menjual barang dengan tingkat harga tertentu. Nah, kalau harganya naik, kita otomatis bakal menambah penjualan kita supaya lebih untung. Dan di kesimpulan bahwa hukum permintaan dan penawaran itu, untuk permintaan jika harganya naik maka permintaannya itu turun. Sebaliknya penawaran jika harganya naik maka penawaran justru naik supaya penjualnya itu lebih untung. Nah, mereka mau jual lebih banyak. Nah, kita di sini ada kurva demand and supply. Jadi demand itu permintaan, semakin tinggi harganya di 12.000 maka permintaannya itu ada di angka 10 karena mahal jadi sedikit yang beli. Sedangkan pas di angka 8.000 nih yang paling bawah, ketika harganya 8.000 maka jumlah yang dibeli itu banyak, 50 orang yang diminta, 50 barang yang diminta. Nah, sedangkan di sisi supply di harga 7.000 justru penawaran yang ditawarkan atau barang yang ditawarkan itu di angka 25. Artinya semakin mahal harganya itu barang yang ditawarkan itu semakin banyak. Ketika harganya di 3.000 maka barang yang ditawarkan itu jumlahnya ada hanya 5 aja. Karena semakin murah harganya maka semakin sedikit barang yang ditawarkan. Sampai sini paham? Jadi tadi kita sudah jelasin tentang kurva permintaan dan penawaran. Nah, di sini satu-satunya ada yang ingin ditanyakan? Miss, Boleh, silakan Salma. titik pertemuan dua kurva itu namanya apa ya, Miss? Nah, nanti kalau misalkan ditarik garis di sini, itu akan ada titik di tengah yang namanya titik equilibrium atau keseimbangan pasar. Oke, selanjutnya kita akan bermain games nih, namanya game Kahoot. Kemarin sudah Miss bagi sebanyak 3 kelompok, ada tim A, tim B, dan tim C. Nah, linknya sudah Miss share di grup ya. Udah pada buka semua? Sudah. Untuk gamesnya, masing-masing tim itu boleh berdiskusi, lalu menentukan jawaban yang tepat dan cepat. Nah, di sini udah masuk nih, ada tim A Kacil. Mana tim A suaranya? Tim Cihuy. Siapa nih tim Cihuy ini? Oke, siapa tim Chan? Udah pada join semua ya? Ayo ya. Siap. Kita start. Pertanyaan pertama. Hukum permintaan menyatakan bahwa jika harga suatu barang naik, maka kalian bisa lihat di HP sebelah. Oke, tim Akacu memimpin. Pertanyaan selanjutnya, permintaan terhadap barang X akan meningkat jika. Oke, pada jawab semua nih, cepet banget. Kita lihat siapa yang skor yang paling tinggi. Tim Akacu memimpin. Pertanyaan selanjutnya, jika harga suatu barang turun, maka produsen akan melakukan lebih banyak barang. Benar atau salah? Wow, sudah benar semua nih jawabannya. Salah. Kita lihat siapa yang memimpin. Wow. Kita lanjut di nomor selanjutnya. Ada double point nih. Para pembeli menganggap kenaikan harga tas mahal dari biasanya, maka jumlah permintaan terhadap tas tersebut akan apa? Ayo. Oh, ada yang salah satu. Ada double point nih kayak ini. Kita next di soal yang terakhir, kurva penawaran menunjukkan hubungan antara harga barang dan jumlah barang ditawarkan. Apakah benar atau salah? Oke, jawabannya benar. Kira-kira nih siapa ya yang masuk gold medal? Tim Cihuy suka
yang Miss sampaikan hari ini. Jadi silakan berkelompok, Miss berikan tugas untuk membuat infografis tentang hal yang berkaitan dengan perilaku konsumen atau produsen dalam kegiatan ekonomi. Jadi infografis ini berisi himbauan moral seperti berperilaku jujur atau misalnya bijak dan tidak boros atau tidak konsumtif. Nah, paham tugasnya? Paham, Miss. Ada yang ingin ditanyakan, Miss? Tugasnya kumpul di mana? Nah, untuk penugasannya kalian bisa share infografisnya di media sosial kalian, di Instagram, kemudian linknya akan di Google Classroom. Semuanya udah pada masuk Google Classroom? Sudah, Miss. Oke, sudah ya. Untuk itu pas pulang jangan lupa diskusi di Google Classroom dan juga tugasnya jangan lupa dikumpulin. Siap, Miss. Nah, sebelum Miss akhiri pembelajaran hari ini, kita udah belajar tentang permintaan dan penawaran, mulai dari pengertian, contoh, kurva, dan hukumnya juga. Kira-kira ada yang bisa menyimpulkan nggak nih? Apa materi kita hari ini tentang apa aja? Saya Miss. Materi tentang hari ini kita belajar tentang permintaan dan penawaran. Untuk permintaan sendiri adalah keinginan konsumen untuk membeli barang pada tingkat harga tertentu, sedangkan penawaran adalah keinginan produsen untuk menjual barang, Miss. Oke, good job sobat. Tepuk tangan dulu dong. Anak-anak, Miss ucapkan terima kasih atas antusias kalian dalam pembelajaran hari ini. Miss harap materi permintaan dan penawaran tadi kalian bisa memahaminya lebih dalam dan kemudian mengimplementasikannya di kehidupan sehari-hari sesuai dengan tujuan pembelajaran kita tadi. Terakhir, Miss ingin meminta kalian untuk menuliskan pesan-pesan dari pembelajaran kita hari ini nih di link yang udah Miss share di grup. Oke.